dalam zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ummatun wahidatun sabari anna. Umat wahidatun kang siji. Lam yaktalifu kang ora beda-beda sapa umat fi aqaidihim ing dalam akidahe umat muslimin. Wala fi amalihim lan ora ing dalam pira-pira amale muslimin. Ikhtilafan kelawan perbedaan yuaddi kang nekake apa ikhtilaf ila tafarruqi maring perpecahan wa tahazzubilan partai wa ta'assubilan fanatik kama maddahahum kaya oleh muji ing muslimin sinten Allah Gusti Allah bidzalika kelawan mengkono-mengkono lam yakhtalifu fi kitabih dalam kitab Gusti Allah al-karimi kang mulya ai Al-Qur'an. Tak waca sampai niki mawon. Jadi pada awalnya umat muslimin pada zaman Rasulullah itu adalah satu umat yang tidak ada perbedaan di dalam akidahnya dan juga di dalam amaliyahnya. Ada perbedaan, ada, tetapi sebuah perbedaan yang tidak sampai menimbulkan perpecahan, tidak sampai menimbulkan fraksi-fraksi, tidak sampai menimbulkan fanatisme. Jadi baru perbedaan itu mulai muncul jelas semenjak terbunuhnya Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar itu kalau jenengan mungkin sudah banyak yang tahu, sering mendengar, Sayyidina Umar itu dibunuh oleh orang yang hafal Al-Qur'an ya. Oleh orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi target Sayyidina Utsman terus juga terbunuh, terus habis itu Sayyidina Ali akhirnya terdapat perbedaan antara beliau dengan Sayyidina Muawiyah. Disitulah muncul ada kaum Khawarij muncul di situ, ada pembela Sayyidina Ali muncul Mu'tazilah, Syiah ya, Sayyidina Ali muncul pembela Sayyidina Ali muncul Syiah. Belum lagi setelah itu muncul lagi firqah-firqah, golongan-golongan orang-orang yang menggunakan nalarnya saja tanpa melihat sebuah teks atau Quran dan hadis, sehingga muncul yang namanya kaum Mu'tazilah. Dan kaum Mu'tazilah ini salah satu tokohnya adalah Abu Ali Al-Jubai. Salah satu tokoh ulama Mu'tazilah inilah kemudian mempunyai murid namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi kemudian beliau dalam perjalanannya akhirnya tidak setuju dengan pendapat gurunya. Jadi Mu'tazilah pemimpinnya itu adalah sinten kula lupa. Itu adalah muridnya Imam Abu Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri punya murid jadi perbedaan antara dengan gurunya sehingga dia menyendiri. Ya'tazil min ustadhi. Intinya beliau adalah menyepikan diri, mengeluarkan diri dari gurunya. Sehingga dari namanya muncul sebuah istilah Mu'tazilah yang artinya mengeluarkan diri, memecat diri sendiri. Kemudian dia ditiru oleh gurunya, muridnya itu Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari yang awalnya itu muridnya Wasil bin Atha kalau nggak salah. Wasil bin Atha, salah satu tokoh Mu'tazilah ini, Wasil bin Atha itu orangnya sangat cerdas. Bahkan dalam riwayatnya, beliau itu kalau malam belajar, kalau pagi keliling cari musuh untuk diajak debat. Jadi Wasil bin Atha itu kalau malam, dalam salah satu sejarahnya, beliau itu kalau malam belajar sangat giat membahas kitab-kitab, paginya beliau keliling, siapa yang akan diajak debat, siapa yang bisa dia kalahkan. Jadi jantan. Tapi kemudian muncullah muridnya yang sangat jantan lagi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, mematahkan pendapat-pendapatnya. Salah satu teori Mu'tazilah itu adalah bahwa nanti kita di akhirat itu tidak akan bisa melihat Allah. Jadi di akhirat pun tidak akan bisa melihat Allah. Kata-katanya itu lantaroni di Al-Quran itu, bahwa wahai Musa, kamu tidak akan melihat saya. Ketika itu firman kepada Nabi Musa, kamu tidak akan melihat saya. Lan ini kalau di dalam bahasa Nahwu itu Imam Az-Zamakhsyari, salah satu tokoh Mu'tazilah, mengatakan lan itu kata peniadaan, kata apa sih? Tidak ya, kata nafi
tapi faidahnya lan adalah lil abad, artinya untuk selamanya. Sehingga efek dari lan untuk selamanya inilah akhirnya menimbulkan makna lantaroni, tidak akan melihat selamanya, tidak akan melihat Allah. Makanya penyelewengan makna di dalam Al-Quran ini, makna di dalam nahwu itu akan implikasinya sangat serius di dalam Al-Quran bahkan. Maka kaum ahli nahwu seluruhnya tidak ada yang mengatakan lan itu punya makna yang selamanya. Jadi saya tidak berdiri, lan akum, saya tidak akan berdiri. Itu maknanya tidak akan, ya sementara, tidak, bukan untuk selamanya. Nah, ini nanti akan perdebatan yang sangat serius. Nah, itu membuktikan kecerdasan dari Mu'tazilah. Tetapi lagi-lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menganggap mereka kafir, hanya sebatas menganggap mereka fasik. Kemudian akhirnya muncul beberapa firqah akhir-akhir ini, muncul firqah yang namanya Wahabiyah, kemudian mereka berganti nama menjadi Salafiyah. Bahkan akhirnya kita menyebut mereka sawah ya, Salafi Wahabi. Yang ditokoi gerakan pembaharu Islam, yang ditokoi oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Nama beliau itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu nama bapaknya. Kalau Muhammadnya namanya beliau. Bahkan kakaknya beliau, Sulaiman bin Abdul Wahab, sangat menentang gerakan yang dimotori oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini, sang pendiri Wahabiyah. Kemudian muncul lagi sekte-sekte Jamaah Tabligh dan lain-lain. Nah, itu yang akhirnya memunculkan beberapa tokoh Indonesia bagaimana untuk menanggulangi pemikiran yang seperti itu. Ini belum Syiah itu sektenya dibagi. Seperti di Yaman itu Syiahnya bukan seperti Syiah yang ada di Iran, tidak seperti Syiah yang ada di Oman. Mereka punya sekte tersendiri. Kalau di Yaman namanya Syiahnya itu Zaidiyah. Zaidiyah itu kalau adzan itu ada tambahannya. Saya sering cerita beberapa kali, Zaidiyah itu kalau jenengan biasa lihat adzan, setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau Zaidiyah ada tambahannya, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, itu ada tambahannya, hayya 'ala khairil amal. Dan itu saya mendengar sendiri dan itu terlaku. Ada tambahan adzan di adzan, ada tambahan. Kemudian kalau Zaidiyah berbeda lagi dengan Syiah-Syiah yang lain. Kalau Syiah yang keras itu kan sampai mengkafirkan atau mencaci maki sahabat Abu Bakar, mencaci maki Sayyidah Aisyah. Tetapi kalau Zaidiyah tidak, masih memuliakan mereka, tetapi tetap menganggap bahwa Sayyidina Ali adalah paling utamanya makhluk setelah Nabi Muhammad SAW. Ini kemudian yang akhirnya memunculkan sebuah pemikiran ulama-ulama Indonesia waktu itu untuk melihat kejadian yang ada pada zaman itu. Tetapi kemudian ini hebatnya NU. Tapi kemudian NU itu tidak lahir hanya sebuah kelompok rembukan, ayo kita buat organisasi. Organisasi apa? Organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi rembukan terus semua ayo kita ada iuran. Bukan. NU adalah organisasi yang tidak butuh kepada umat. NU adalah organisasi yang tidak butuh kepada umat, sehingga waktu itu NU tidak minta pendapat umat. NU organisasi yang tidak, ini bedanya NU dengan organisasi lain. Kalau organisasi lain, ketika awal pendiriannya partai apa, cari umat sebanyak-banyak. NU adalah organisasi yang tidak butuh umat. Maka ketika pendiriannya, Syekh Hasyim Asy'ari diberi isyarah oleh kiainya sendiri, bahkan sekali diberi isyarah tasbih ya, yang kedua baru tongkat, dan itu dilakukan istikharah berkali-kali. Padahal seluruh kiai itu merayu untuk pendirian sebuah organisasi yang memadai. Tapi sekali lagi, NU adalah organisasi yang tidak butuh kepada umat, dan NU adalah tunduk kepada keputusan Tuhan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah hasil istikharah, yang titip istikharah itu dilalui Mbah Hasyim sendiri, dan kemudian juga di istikharah itu jatuh kepada dua orang, salah satu Mbah Hasyim dan beliau gurunya Syekhuna Khalil.
Sehingga akhirnya Mbak Hasim mantep. Jadi bukan atas desakan, bukan atas permintaan, bukan atas sebuah kesepakatan, bukan atas sebuah kepentingan. NU didirikan bukan atas nama umat tetapi atas nama Allah. Ini hebatnya NU. Makanya berkali-kali Habib Maulana Habibul Lutfi bin Yahya kan mengatakan, sapa sing wani macam-macam karo NU kualat. Sapa sing wani macam-macam karo NU kualat. Bahkan kemudian itu juga dipraktikkan, salah satunya Kiai Haji Fuad Hashim ya, almarhum almarhumullah, zamannya Gus Dur Aisyuriah waktu itu. Ketika NU pada waktu itu kembali ke kita tahun 1984, memutuskan untuk kembali ke ke dalam kancah sosial agama, bukan politik lagi, karena pada waktu mulai 52 ya, apa 50 berapa NU menjadi partai politik, bahkan suaranya itu hampir 6 juta ketika tahun 1955 NU yang awalnya bergabung dengan Masyumi, terus akhirnya NU merasa dipermainkan suaranya dikasihkan ke Masyumi, tetapi NU perannya dipinggirkan. Akhirnya pada waktu itu NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai, tapi walaupun partai baru NU mencapai 3 besar, PNI, Masyumi, kemudian NU. Sangat diperhitungkan. Waktu itu mendapatkan suara sekitar 6 jutaan lebih kalau di dalam sejarah. Tapi kemudian pada 1984 NU keluar begitu saja. Bahkan ketika ditanyakan oleh para peneliti dari peneliti dari Eropa, dari luar Indonesia, internasional, ditanya oleh Kiai Fuad Hashim, ditanya, NU itu berkhianat, NU itu mengemban amanah umat, mempunyai suara, kok begitu saja NU keluar dari partai? Jadi NU kan sudah ada yang nyoblos, kenapa sudah ada yang nyoblos dengan jutaan suara, NU begitu saja menarik hanya dengan keputusan Munas Alim Ulama, lantas NU menarik diri dari kancah politik dan kembali ke Khitah 1926? Kata Kiai Fuad Hashim, dijawab seperti itu. NU adalah organisasi yang lain daripada yang lain. NU tidak butuh pendapat umat, NU tidak butuh umat, dan NU adalah hanya yang dibutuhkan adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini sebuah garis besar pertama bahwa dalam asas ke-NU-an ya, sekali lagi ke-NU-an itu begitu luas. Ke-NU-an itu begitu luas. Dalam asas ke-NU-an yang kita perlu tahu bahwa NU dalam berbagai pendapatnya, pertama yang dikedepankan adalah Allah. Lah kok NU kok enak-enaknya ngomong pendapatnya Gusti Allah, sedangkan dia kok mengikuti mazhab, sedangkan dia mengikuti kiai. Nah ini orang yang kakek micin, jadi otaknya nggak cerdas. Kenapa NU mengikuti? Ini saya mengutip karyanya, katanya Gus Bah. Apa yang saya sampaikan itu katanya semua nih, bukan kata saya. Kalau yang salah-salah mungkin saya terpeleset lisan sehingga saya salah. Tapi kebanyakan apa yang saya katakan adalah hasil ngaji dan hasil ceramah Gus Bah, karena yang saya sering dengar Gus Bah. Kata Gus Bah gini, dalilnya itu adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu yang sering kita baca. Loh kok bisa? Karena gini, Allah menyuruh, meminta kita berdoa, itu kan doa kita ya, tapi yang mengeja Gusti Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Tapi jalan yang lurus itu apa? Apakah jalan Allah? Allah tidak. Karena Allah itu adalah zat yang segalanya dan umat manusia nggak bisa niru. Angel niru Gusti Allah. Akhirnya jalan yang lurus itu apa? Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Yang kau berikan nikmat itu siapa? Para nabi, para ulama. Jadi disinilah dengan kita meniru Allah, kita ikut Allah dengan cara kita mengikuti para nabi dan kita mengikuti para ulama. Ibaratnya terus ada pertanyaan lagi, kenapa kau tidak mengikuti nabi? Kenapa tidak langsung? Kenapa mengikuti ulama kenapa tidak langsung mengikuti para nabi? Ya jawabannya adalah
ulama lah yang mengetahui tentang apa yang disabdakan oleh Nabi. Ibaratnya adalah ada seorang montir, jenengan punya bengkel semisal. Jenengan tahu tentang bengkel, tiba-tiba saya yang tidak tahu apa-apa tentang bengkel ingin menyervis motor jenengan akan marah. Begitu juga orang yang meramu obat itu adalah khusus apoteker. Yang ingin bisa meramu obat, meracik obat itu apoteker. Ketika montir kok meramu obat, yang jadi adalah racun. Nah, ini salah satunya. Maka ini adalah yang dinamakan dengan logika berpikir. Dan ini yang biasa dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah. Kan 4 mazhab itu ada Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man ya, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Abu Hanifah ini terkenal dengan manhaj ra'yi, manhaj pendapat. Jadi mungkin Iman itu nanti bisa membuat seri kajian tentang Madzhabul Arba'ah dan sejarah-sejarahnya dan pemikir-pemikirnya. Diambil pembicaranya Yunasir, siapa membahas satu kajian. Itu menarik. Contohkan menariknya pendapat Imam Abu Hanifah. Jenengan tahu kan bahwa alat bersuci itu ada 2. Ketika jenengan wudhu itu ada 2 kan biasa jenengan tahu. Yang pertama adalah dengan menggunakan air, yang kedua dengan menggunakan debu. Tapi padahal kata Imam Abu Hanifah ada satu lagi, yaitu api. Maka ketika ada batu bata itu kadang terbuat dari lempung atau ada kotoran-kotoran kan, jadi dicampur. Itu gimana sholat di atas batu bata kan terbuat dari kotoran-kotoran, kan udah dibakar, maka itu menjadi suci. Pendapat antiknya seperti itu, menjadi suci. Lah dalilnya Imam Abu Hanifah apa? Logikanya bagaimana? Lah orang mukmin kalau banyak dosa nanti di akhirat dia akan dibakar dulu di neraka, baru ditaruh di surga. Lah cara mensucikan kita nanti itu kan dibakar dulu. Maka itu diaplikasikan. Salah satu cara bersuci adalah dibakar. Maka ketika jenengan mau wudhu kok nggak ada air, nggak ada debu, ya bakar diri nggak. Tapi ini nggak bisa dibahas. Itu salah satu sebuah logika. Kalau jenengan mencari fatwa-fatwa Imam Abu Hanifah yang nyeleneh banyak. Salah satu saya contohkan lagi yang nyeleneh ya. Mungkin jenengan ini praktekkan bagi orang-orang yang suka bermaksiat ini. Jadi kalau Imam Abu Hanifah itu mengatakan nikah tanpa wali hukumnya sah. Itu banyak. Itu serial-serial yang banyak. Jadi dalam praktek logika inilah akhirnya kita harus bermadzhab ya. Kita harus bermadzhab. Kadang orang-orang yang terpaku dengan teks, secara teks kita memahami hadis kan banyak seperti itu. Banyak yang seperti itu. Kalau perdebatan itu banyak orang yang terlalu melihat hadis ya seperti itu, Quran seperti itu. Padahal tidak tahu bahwa yang namanya sebuah nas itu yahtamilu wujuhan katsira. Sebuah teks itu membuat sebuah penafsiran yang banyak. Bahkan mempunyai sebuah asbabun nuzul. Salah satu contohnya adalah ketika suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab, itu bukan di dalam sejarah. Dalam musim paceklik, Sayyidina Umar bin Khattab itu dilapori ada seorang pencuri. Dalam hukum Islam pencuri dipotong tangannya. Tapi kemudian Sayyidina Umar bin Khattab membiarkan pencuri itu. Faktornya apa? Faktornya adalah karena musim paceklik. Bukan cuma itu saja, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab dimintai oleh mu'alaf, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, di Al-Quran itu kan ada bagian zakat itu untuk mu'alaf, sini bagian zakat punya saya mana? Sayyidina Umar mengatakan tidak. Dulu waktu kita Islam masih lemah, kita butuh untuk dukungan dari para mu'alaf sehingga kita kasih zakat kepada kalian. Tapi sekarang Islam sudah kuat, kita tidak butuh lagi. Apakah Sayyidina Umar bin Khattab itu tidak membaca Al-Quran, menghilangkan Al-Quran? Tentu tidak. Tapi kalau itu yang ngomong NU, mungkin yang lain langsung mengatakan NU liberal, NU apa. Maka ketika kasus NU mengatakan non-muslim ditimbang menggunakan kata kafir,
langsung dikatakan NU berarti nanti kalau membaca Al-Quran kul ya ayyuhan non muslim, bukan kul ya ayyuhal kafirun. Dan kadang anehnya ada orang NU yang ikut-ikutan. Contohnya sekarang kasus Abu Janda yang lagi rame. Ini pembelahan serius bagaimana ketaatan kita kepada ulama. Nahdlatul Ulama adalah kebangkitan para ulama, bukan kebangkitan para jawara. Jadi yang kita ikuti adalah para ulama, tetapi dengan cara yang santun. Nah, NU ada 4 hal singkatnya. Yang pertama adalah amaliyah, yang kedua adalah fikrah, yang ketiga adalah harokah, yang keempat adalah ghirrah. Yang pertama amaliyah, tradisi, yang kedua adalah fikrah pemikiran, yang ketiga harokah gerakan, yang keempat adalah ghirrah semangat. Jadi secara garis besar NU tidak cuma kita membaca tahlil saja, tetapi NU juga tidak kita hanya bergerak saja, tetapi NU juga ada pemikiran, NU juga ada kesemangatan. Kadang kalau tidak dibarengi kesemangatan, tahu-tahu semisal kadang tuan rumah sudah menyiapkan banyak segini, ternyata yang datang cuma 5 orang, orang semangat langsung down. Maka kembali lagi kepada ghirah kesemangatan. Berapapun orang itu mari kita jalankan. Siapapun anggota yang hadir mari kita teruskan. Maka kata Habib Ali Al-Jufri beliau mengatakan gini dalam YouTube, salah satu ceramahnya beliau mengatakan gini. Translate-nya bahwa ini berkaitan dengan semisal sekarang banyak orang yang membuat YouTube atau ceramah. Kalau jenengan ceramah, terus jenengan yang mendengarkan itu orang banyak, jenengan senang. Nah terus gini dibalik, jenengan punya umat banyak, tahu-tahu umat banyak itu tertarik kepada, semisal saya punya ceramah, umat saya banyak. Contoh padahal nggak ada, umatnya banyak. Suatu ketika umat ini pindah kepada Yinasir, pindah semua kepada Yinasir. Akhirnya kadang kamu marah nggak? Terus kadang kita dalilnya, disampaikan untuk tak ulang ngaji, wae kok ora gelem malah ora do teko, padahal pindah ke Yinasir. Berarti sebenarnya yang saya cari bukan untuk membenarkan orang, tetapi adalah memunculkan pengaruh saya, memperlihatkan bahwa saya hebat, memperlihatkan bahwa saya pintar, memperlihatkan bahwa saya itu punya wah. Kalau tujuan saya adalah membuat mereka mendapatkan sebuah ilmu atau kebenaran, maka mereka pindah ke Yinasir, saya akan lapang dada, syukur wong wis oleh ilmu kok, walaupun tidak lewat saya. Maka kata Habib Ali, kalau ada orang datang kepadamu 1-2 orang, ajarilah dia. Siapa tahu dibanding ribuan orang yang datang, 1-2 orang itu datang dengan ikhlas, maka itulah keberkahan yang ada di dalamnya. Nah, kembali lagi terakhir bahwa NU ada perbedaan, bukan perbedaan. NU itu sudah pasti aswaja, tetapi aswaja belum tentu NU. Ini kata beliau Kiai Afifuddin yang kemarin dikasih gelar honoris causa oleh UIN Wali Songo Semarang. NU itu pasti aswaja belum pasti NU. Sing maulu NU ki pasti maulitan. NU itu pasti solawatan. Tetapi solawat wong sing solawatan belum tentu NU. Maka dulu saya punya teman HTI dan beliau itu Syafi'i, ngajinya fikih Syafi'i, Abi Suja atau Fathul Qarib ngaji Safinah, tapi HTI sudah almarhum ya. Terus ada juga jamaah tabligh. Saya punya teman jamaah tabligh. Kita kan menentang. Jadi jamaah tabligh sebenarnya bagus, tapi NU itu kan menentangnya. Orang punya tanggungan istri anak di rumah, kok mereka kasih keluar di jalan dengan atas nama jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Dakwah lah. Dan banyak kritisan, dan itu yang harus kita ketahui bahwa NU pasti aswaja belum pasti NU, karena NU punya pemikiran yang
kebangsaan, dan semua adalah bermuara dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa ulama kita selalu berpegang teguh pada ajaran Allah, tidak pernah menggunakan ajaran hawa nafsu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.